anna min akbari fitnatihi annahu ya'til a'rabi fayaqulu. Anna min akbari fitnatihi sak temene iku setengah saking luweh gede-gedene fitnah dajjal. Iku yakti teko sapa dajjal al-a'rabi ing a'rabi itu komunitas, kalau bahasa kita ya wong ngumpul, wong alas ya. Uneducated people ya. Orang-orang yang kurang terdidik gitu. Fayaqulu mongko ngucap sapa dajjal, ara'aita ahyaitu laka ibilaka alasta ta'lamu anni rabbuka. Ara'aita natawaruh sira in ahyaitu lamun nguripake sapa ingsun laka kanggo sira ibilaka ing unta sira. Alasta ana ngerti sira iku tak lamu weruh ani sak temene ingsun iku rabbuka pangeran sira. Fayaqulu mongko ngucap sapa a'rabi balang nggih balaya. Fayatamatsalu mongko napa jenenge menyamakan lahu kedene a'rabi sapa asyaitonu syaiton nahwa ibilihi ing padane untane a'rabi. Kaahsana ingkang kaya luwih kaahsana kang kaya luwih baguse barang. Takunu kang ana apa ibil apane duruan uwane ku hasil perahan susunya. Wa a'dzamahu lan luwih ngeten kaahsani mangih wa a'dzamihi lan kaya luwih agunge ma apane asnamatan punu'e wayakti lan teka sapa dajjal ar-rajula ing wong lanang kot mata kang temen-temen wis mati sapa akhuhu dulur lanange rajul wa matalan mati sapa abuhu bapake rajul. Fayaqulu mongko ngucap sapa dajjal ara'aita in ahyaitu akhaka wa abaka. Ara'aita nata weruh sira in ahyaitu lamun nguripake sapa ingsun akhaka ing dulur sira wa abaka lan bapak sira. Alasta ana ta ora ngerti sira iku ta'lamu ngerti sira anni sak temene ingsun iku rabbuka pangeran sira. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul bala yo nggih. Fayatamatsalu mongko nuli membo akan menyamakan lahu keduwene rajul sapa asyaitun seton nahwa akhihi ing padane dulure rajul wa abihi lan bapake rajul. Riwayat ini menceritakan tentang fenomena akhir zaman yang ditandai dengan munculnya Dajjal. Kemarin atau dalam bab sebelumnya sudah dibahas ilustrasi tentang Dajjal itu kadzab ya, pembohong besar. Maka kemudian hari ini kita mungkin bisa mengambil satu iktibar, maraknya hoak itu bisa jadi adalah wujud Dajjal. Jadi Dajjal itu bukan semata-mata personifikasi dari orang, kemudian apa, bukan hanya itu, tapi lebih dari itu adalah sistem, kemudian kondisi-kondisi tertentu yang dipenuhi dengan kebohongan. Nah, hadis atau riwayat yang baru kita baca menggambarkan satu dialog di mana orang terjebak dengan kebohongan yang dibikin oleh Dajjal. Jadi kalau cerita orang dulu gitu ya, cerita orang dulu ini kan orang dulu itu sering bikin cerita untuk memudahkan penerimaan argumentasi itu menggunakan ilustrasi yang deskriptif dan memunculkan sosok. Dajjal ki pijak gitu ya. Kemudian ini fisik sekali. Dajjal tuh pijak, kemudian pincang. Kemudian bahasanya dia bisa menghidupkan yang mati gitu. Hingga kesimpulannya adalah nerokone Dajjal, suargane Gusti Allah. Suargane Dajjal, nerokone Gusti Allah. Ilustrasinya seperti itu. Nah, apakah kemudian pemahamannya adalah letterlock seperti itu?
Ternyata tidak selamanya seperti itu. Karena kemudian saya bilang tadi, bisa jadi person Dajjal itu bukan dalam arti orang, tetapi lebih pada sistem, lebih pada kondisi-kondisi yang dicek itu ya memandang sebelah mata, tidak adil dan macam-macam. Kemudian gambaran yang ini tadi tentang menghidupkan tadi itu digambarkan satu dialog Arabi. Maka yang menarik itu kata Arabi. Arabi itu kan ya orang yang lugu ya, yang secara alamiah memang tidak terdidik gitu. Sehingga percaya kepada sesuatu yang sifatnya mistik itu tidak melalui verifikasi, pokoknya percayai. Dan Arabi ini kalau kemudian punya semangat keagamaan tinggi biasanya, karena ya hanya satu sudut pandang, one side ya, jadi hanya satu sudut pandang saja, tinggi sekali. Teman-teman bisa baca misalnya orang-orang Khawarij itu rata-rata basic kulturalnya adalah Arabi. Mereka pengetahuan agamanya terbatas, tapi semangat agamanya tinggi sekali. Apa yang terjadi kemudian? Tingginya semangat keagamaan itu yang tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup menjadikan mereka ini fanatis buta. Dan membuat satu klaim-klaim kebenaran yang itu murni dianggap sebagai bagian kebenaran mereka. Luar itu semuanya nonsens. Dan kalau bagi kita yang mungkin sedikit sudah mengenyam dunia hukum misalnya, itu kan kebenaran sangat relatif. Ada kebenaran yang absolut, ada yang relatif, ada yang kopi, ada yang murni, ada yang istihadi kan begitu. Bagi mereka tidak semuanya begitu. Kalau versi Kusbaha itu kan orang kalau terlalu khusyuk ya, terlalu baik secara individu, solih individunya kuat sekali, tidak dibarengi dengan penguatan rasa toleransi, itu cenderung tazakki li nafsi, menganggap suci dirinya, menganggap salah orang lain. Pada level itu kemudian yang dia lakukan, dia pikirkan, dia kerjakan, dianggap sebagai sebuah kebenaran absolut. Koncoliane yang kebetulan beda dianggap sebagai kesalahan yang mutlak juga. Hingga muncul klaim, Anda kafir, Anda musyrik, Anda bid'ah, saya mukmin, saya muslim, saya benar, saya surga, Anda neraka. Itu unit dari sana itu. Secara psikologis. Nah, Dajjal memanfaatkan momentum itu. Arabi itu dimasuki dengan satu dialognya ini kan sangat visual ya, sangat sangat, kalau bahasanya itu ya kelihatan. Bagaimana pendapatmu jika aku hidupkan untamu, apakah engkau menganggapku sebagai Tuhan? Arabi bilang iya. Kemudian betul, Fayatama Salu itu setan kemudian membuat rekayasa sendiri bahwa unta yang kemudian disampaikan Dajjal tadi itu bisa dihidupkan, penghasilannya lebih banyak, kemudian punuk itu simbolisasi dari unta yang mahal itu. Artinya lebih baik dari apa yang dimiliki oleh Arabi sebelumnya. Maka kemudian si Arabi tertarik, oh berarti bener ini pengiran iki iso nguripi unta iki, iso ngapi iki, iso ndadekke sesuatu yang lebih kan itu. Dia juga digambarkan punya saudara, punya orang tua yang sudah meninggal dunia. Dajjal datang, apa pendapatmu jika aku hidupkan saudara dan ayahmu? Apakah engkau menganggapku sebagai Tuhan? Iya. Maka kemudian setan membuat satu rekayasa gitu ya. Dimunculkan sosok yang mirip ayah dan saudara. Dan itu diklaim sebagai hasil jerih payah Dajjal tadi, sebagai prestasi Dajjal yang bisa menghidupkan orang mati. Apa endingnya? Mengatakan Dajjal sebagai Tuhan. Ini lagi-lagi teman-teman sekalian bisa jadi adalah satu ungkapan yang menggambarkan bukan semata-mata person ya. Dajjal bukan, tetapi lebih ke sistem. Bagaimana kemudian sistem itu mampu membolak-balikkan fakta kebenaran menjadi sebuah kesalahan. Unta bukan hanya semata-mata unta dalam arti fisik unta, tapi mungkin bisa sumber-sumber ekonomi yang lain. Orang tua bukan semata-mata fisik orang tua, tapi bisa aspek ketergantungan kita. Gitu. Maka intinya adalah Dajjal ini pinter merekayasa. Kerjasama dengan saudara setan. Kita yang Arabi itu kemudian terkecoh dengan hasil kreativitas mereka. Nah, tentu pesan terkirimnya ya harus cerdas, harus pinter. Misalnya kalau hari ini kita sering menyaksikan hoax, ya, melihat berita-berita yang begitu berseliweran, itu harus bisa memilah dan memilih.
uang sekarang ya, misalnya orang mati itu, dia su'ul khotimah apa husnul khotimah? Salah satu penentunya adalah media. Jadi kalau di blow up secara kontinu gitu, ya orang akan punya narasi-narasi yang kemudian menggambarkan ini su'ul khotimah, ini husnul khotimah. Berdasarkan apa? Referensi yang dimunculkan di media. Sementara media dikendalikan oleh tangan-tangan tertentu. Ini yang kemudian juga harus menjadi satu kewaspadaan kita. Dajjal itu not only person dan personality, tapi lebih pada sistem. Hanya nggondeli agama sing tenanan. Karena ya kata hadis Rasul yang lain itu kan memegang kebenaran agama itu di zaman akhir kayak memegang bara api gitu. Diculke mati, digenggam panas. Panas. Yang penak ya dan kita. Ya kalau terus ukurannya apa gitu ya. Sederhana sih, ukurannya itu ya validitas keilmuan. Kesohihan sanad ilmunya. Kalau bahasa orang tua ya referensinya kan. Sepanjang konsep yang disampaikan punya sandaran, referensi yang muktabar, maka insya Allah itu bagian dari satu pola pikir yang meskipun sekali lagi kebenaran itu dialogis. Artinya klaim yang kita sampaikan bahwa itu benar, itu tidak boleh dikatakan sebagai kebenaran yang mutlak. Kalau itu berdasarkan asumsi dan tafsir. Makanya kadang kalau bicara lebih detail itu, semua paham agama dalam konteks keislaman kita, itu kan hasil pemahaman dan penafsiran. Sampai sesuatu yang dikatakan dalam usul fikih yang qat'i, itu kan sesungguhnya juga merupakan hasil penafsiran. Teman-teman yang ngaji usul fikih kan tahu itu ada qat'i, ada dzanni. Kalau qat'i itu ya mata diluhu tanziluhu. Qat'i itu ya sesuatu yang antara teks dengan maknanya satu, tidak memunculkan ruang tafsir. Gitu. Misalnya apa? Penyebutan angka. Itu dikatakan apa? Ayatun qat'iyatun. Wa tadullu ala ma'anin qat'iyatin juga gitu. Itu mana qat'i misalnya. Tetapi yang mengklasifikasikan qat'i atau bukan itu siapa? Apakah ada ayat yang misalnya mengatakan hadil ayah qat'iyatun? Kan tidak ada. Ulama yang membuat klasifikasi. Kenapa? Karena terangnya makna yang dikandung oleh sebuah teks. Kayak waris itu kan nggak bisa diistihadi dalam tanda kutip ya. Konsepnya ya harus begitu. Persoalan prakteknya bagi itu menggunakan tasalluf, menggunakan adat Jawa itu ya hibah dan macam-macam itu praktek, implementasi. Tapi konsepsinya tetap 1:2 itu tetap. Kenapa? Karena teksnya berbunyi seperti itu. Ini yang sejauh ini masih dipegangi oleh kalangan usuliyin, jumhur. Nanti kalau melangkah kepada pemahaman-pemahaman kontemporer kayak Fazlur Rahman, kemudian Muhammad Toha, kemudian Said Al-Asmawi itu baru muncul ada double movement boleh diistihadi. Karena tadi itu yang qat'i bukan satu teks ayat yang mengandung satu makna tertentu, tetapi yang qat'i itu adalah satu ide, satu sistem nilai tertentu yang didukung oleh sekian banyak. Jadi, lebih kepada penguatan secara kolektif. Apa dalilnya? Kata Asatib itu kan fa inna il istima' minal quwwati ma laysa lil iftiraq. Kolektivitas itu meniscayakan adanya kekuatan dalil yang tidak dimiliki ketika ayat dipahami secara secara parsial. Ini pemikiran, tapi tidak common, tidak umum di jumhur kajian usul fikih enggak umum. Nah, saya begini, kembali ke pembahasan kita tadi. Kita tidak boleh mengklaim sebuah kebenaran itu adalah mutlak dari kita. Karena nanti kalau terjebak pada Dajjal tadi, Dajjal kan mencoba mengklaim, menggiring opini ya. Kira tak urip ke, sampean gelem ngakoni aku Tuhan. Kira tak ada ini sampean gelem ngakoni aku Tuhan. Ini kan jebakan-jebakan yang sering kali muncul. Jika orang digiring pada satu pola pikir yang ini salah, ini benar. Dan kesalahan kebenarannya bersifat absolut. Padahal kalau kita kaji ulama-ulama kita dulu itu enggak absolut. Misalnya Imam Syafi'i itu kan sangat masyhur sekali mengatakan ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata' yahtamilus shawab. Pendapatku ini benar, tapi punya potensi kesalahan. Pendapat jenengan itu salah, tapi punya potensi kebenaran. Ya, di situ ada ruang berbagi. Menurutku bisa jadi ada kesalahannya,
salah jenengan bisa jadi ada kebenaran. Tidak ada truth claim, tidak ada. Karena truth claim tadi katanya Dajjal tadi itu. Sampean kayak tahu itu sampean pangeran, arahnya ke sana. Ini fenomena ya, fenomena. Jadi mengkajinya juga dalam konteks yang lebih luas. Hanya berpegang kepada apa yang disandarkan ulama-ulama kita, itu menjadi penting agar kita tidak terjebak kepada kesalahan pemahaman. Wong kita ini semakin kesini kan ya menyadarilah kualitas keilmuan kita semakin rendah gitu ya. Dulu kalau ulama-ulama Nusantara itu bisa nulis karya yang banyak itu. Mahmud At-Tarmisi, Mbah Ihsan Jampos, ini orang-orang yang kaliber karyanya dibaca oleh ulama internasional. Punya nama, punya kualifikasi yang sangat luar biasa. Turun di kita ini macet Pak lumayan. Kita masih mending. Ada orang yang belas nggak mondok, ngaku raiso kitab raiso waca kitab kuning, maca Qur'ane juga lepotan gitu ya. Itu sudah berani berfatwa. Ini kan hati-hati. Jangan-jangan dajjalnya ya sudah muncul sejak lama gitu. Jadi kenapa? Ya karena kemudian konsep yang disampaikan tidak punya dasar, tidak punya landasan, ditakoi dasarnya malah. Ini hasil analisa saya, tidak perlu menggunakan referensi dari ulama-ulama dulu gitu. Jadi nanti jangan-jangan ini yang kemudian disebut dengan dajjal. Nah kemudian yang disampaikan itu adalah hoax. Kenapa tidak benar? Tidak ada sandaran referensi. Betul, kalau kita ya tetap meskipun klasik tetap kita jadikan sebagai referensi. Saya kemarin baca bukunya Mbah Sahal itu tergelitik ya. Saya menilai beliau pintar sekali Mbah Sahal itu. Kita kan sering kalau dalam konteks hukum itu melakukan satu jargon pembaharuan hukum. Seolah kita ini memperbaharui. Kata Mbah Sahal, enggak pembaharuan, paling hanya pengembangan. Bedanya apa? Kalau pembaharuan seolah-olah menafikan khazanah yang sudah ditinggalkan para ulama-ulama dulu dan kita memperbaharui. Kalau baru kan meninggalkan. Tapi kalau pengembangan itu tetap mengacu kepada akar yang ada di dalam khazanah keilmuan. Bahasa Sahal, konteks fikih modern itu bukan pembaharuan, tapi pengembangan. Ini bahasa namanya unik sekali. Memang salah satu ulama ikon yang hadir di abad 20 yang bahasa. Nah, beliau itu satu ketika diajak Gus Dur itu membuat konsep itu ketika bicara tentang kesalahan dan kesalahan dan dosa gitu. Itu beliau bikin satu argumen bahwa yang betul bukan dosa tapi kesalahan. Karena bisa jadi salah itu dalam perspektif hitungan manusia itu tidak berdosa menurut Gusti Allah. Tapi kalau klaimnya sudah dosa itu urusannya adalah wilayah-wilayah Tuhan. Artinya kita mencampuri satu domain yang itu bukan wilayah. Apa saya tunjukkan adalah ketika orang salah bukan ketika orang berdosa, bukan ketika orang salah. Yang kemudian kita cermati dari beliau. Nah, orang-orang seperti inilah kemudian yang menjadi referensi kita. Sehingga konsep-konsep yang kita pahami dan kita amalkan itu punya sandaran yang kuat. Jangan sampai kemudian kita terkecoh oleh dajjal. Bisa saling lempar itu, dajjalnya itu siapa, itu saling lempar. Dan saya menduga kuat seluruh perbincangan dan polemik yang ada, itu salah satu pemain kuatnya adalah media. Gak ketok tapi berpengaruh kuat itu. Gak ketok tapi punya pengaruh kuat. Itu media. Jadi invisible hand-nya ya di situ itu. Kayak tangan-tangan Tuhannya di situ. Gak ketok tapi punya pengaruh. Itu berkaitan kali apa jenenge dajjal itu. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Masa'ala ora takon sapa ahadun wong siji Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anit dajjal sanging dajjal. Ma ing barang sa'al tuhu kang takon sapa ingsun ing kanjeng.
Wa annahu lan saat temene kanjeng Nabi kala dawuh kanjeng Nabi li maring ingsun ma utawi apa iku yadurruka bahayane apa dajjal ing sira. Qultu innahum yaquluna inna ma'ahu satane sak temene sertane dajjal. Jabalan ono gunung, Jabal khubzin ono gunung roti. Wa nahramain lan kali banyu. Kala kanjeng Nabi wa dajjal iku ahwanu luweh enteng Allah mungguwe Gusti Allah min dalika saking mengkono-mengkono Jabal khubzin ila akhirih. Warawa sapa at-Tirmidzi an Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal ing dajjal yakhruju metu apa dajjal bi ardil masyriq kelawan bumi wetan yuqalu laha Khurasan arah Khurasan daerah Khurasan yattabi'uhu manut ing dajjal sapa aqwamun pira-pira kaum ka'anna wujuhahum kaya wajah akwam ka'anna wujuhahum kaya wajah akwam al-majana piro-piro nopo teyeng kas teyeng itu kayak besi gitu ya al-mutriqata kang den paku wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabi'u manut ad-dajjal ing dajjal min Yahudi Asbihan saking Yahudi Asbihan sapa sab'una 70 alfan ewune alaihi miku ngatase sab'una atau ya li satu utawi jubah ijo niki apa kalau bahasanya kita itu adalah kiasan bahasa kias ya yang menggambarkan sosok dajjal tadi. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa dajjal itu punya Jabal Khubzin. Ini terjemahan kita ya sumber ekonomi gitu ya. Welfare ya, kesejahteraan wanah romain gitu. Menawarkan kenikmatan-kenikmatan. Tapi menjawab hal yang seperti itu sebenarnya tidak ada apa-apanya mengikuti Gusti Allah. Artinya itu sebatas kamuflase gitu. Kamuflase. Maka kita harus hati-hati untuk bisa kemudian membedakan itu sesuatu yang real apa kamuflase semata-mata. Dalam catatan yang lain itu nanti Dajjal keluarnya dari wilayah timur, Khurasan. Kemudian ada sekelompok orang yang mengikuti yang wajahnya itu ditandai dengan apa kayak bekas tempelan besi gitu ya, teyeng. Ini kita juga memprediksi barangkali itu adalah kiasan. Bukan semata-mata yang kemudian wonge dari pasukan ada tayengnya bukan, tapi kiasan. Maknanya menjadi sangat luas. Ayat yang ketiga menyebutkan ya Dajjal itu nanti keluar kemudian diikuti oleh kelompok dari kalangan Yahudi sejumlah 70.000 orang yang tanda diantaranya adalah memakai jubah hijau. Ini kan tanda-tanda yang NU sana Malaysia. Ini kan satu kiasan itu. Malah khilafah gitu ya. Atau mungkin apa gitu ya. Makanya ini dan memang Nabi secara ini itu hatinya prediktif semua gitu. Prediktif semua. Makanya tadi itu maknanya bisa jadi itu adalah sebuah kiasan yang menggambarkan satu profil. Tapi tidak merujuk kepada satu sosok yang saklek ini itu. Karena kalau saya cenderung mengatakan itu sistem sebenarnya. Yang dari sistem itu benar mempengaruhi sekian banyak orang untuk ikut larut dalam apa itu namanya kendang permainannya. Apa Dajjal Yahudi ya bisa jadi orang-orang yang bermain tapi tidak kasat mata, yang invisible hand tadi. Makanya dalam posisi seperti itu yang harus kita lakukan adalah memperkuat jaringan dalam arti sesama santri, pesantren, kiai gitu, untuk kemudian bareng-bareng melakukan satu politik proteksi gitu,
perlindungan. Apa sandarannya? Ya tadi, al-ulum al-mu'tabar. Ilmu-ilmu yang memang sudah teruji. Itu sandaran kita. Insya Allah kalau berpegang pada itu ya. Tapi kadang ya berat. Satu contoh berat itu misalnya begini. Menyaksikan kuat atau derasnya polemik di dunia medsos. Yai, dilok-lok gitu. Kita tahu kapasitas keilmuannya sangat luar biasa. Gusmus pernah dilok ke Dasmu gitu ya. Itu kan pernah itu. Netizen yang ketika ketemu ya jadi cah cilik gitu ya. Tapi kan secara kuantitas netizen itu apapun latar belakangnya kan punya hak suara. Satu. Kalau kemudian yang mengikuti banyak menjadi viral. Dan itu seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Makanya di dalam konteks pemahaman versi medsos itu yang rentan sekali untuk kemudian disalahpahami. Lutfi orang yang secara fisik begitu secara nyata itu luar biasa, pengikutnya juga banyak, diakui oleh orang dengan jumlah yang banyak, seperti itu juga menjadi acuan dan anutan, itu jenis yang ngelok. Sementara ada orang yang nun sewu untuk yora gitu ya, orang-orang jadi ustaz, latar belakangnya adalah artis, tiba-tiba bicara tentang jenggot, bicara tentang azan, untuk bayi, dianggap itu tidak sopi gitu ya. Ini kan satu yang kemudian menjadi fenomena kita. Tetapi celakanya kaum santri itu rata-rata kalah untuk bicara di dunia medsos. Kiai-kiai itu kemudian asik dengan dunianya sendiri gitu. Untung ada pandemi ya, hingga kemudian pondok-pondok itu mulai kenal dengan streaming, YouTube, kemudian macam termasuk Zoom itu baru kenal kan pasca pandemi ini. Tak terungnya kan enggak. Itu masih ada yang mempertanyakan, barokah apa ya ngaji lewat YouTube. Nah, alhamdulillah Mbah Yai Taha itu, teman-teman sekalian ini informasi baik gitu ya. Dan minta supportnya. Nanti mungkin sesekali teman-teman bisa bikin testimoni. Kita ada pesantren digital namanya. Digital pesantren itu. Artinya apa? Mengisi ruang-ruang maya itu harus dengan karya-karya nyata lewat saluran yang memang ada. Ada YouTube-nya, ada Instagram-nya. Dan memang punya ruang sendiri. Gitu. Punya ruang sendiri. Itu hari ini MT sudah merintis dan teman-teman bisa lihat itu karya-karya yang dimunculkan. Kemarin kayak yang kita lihat itu qiraah tartil ya, bacaan murotalnya itu yang pakai juga itu dilihat oleh sekitar berapa itu 4.000 atau berapa. Itu lintas negara. Artinya dengan ngaji di marga yang desa ini itu viewernya ada yang di Uzbekistan, ada yang dari Rusia, dari Amerika. Kalau tidak dimanfaatkan, ya nanti diisi dengan konten-konten negatif. Maka Mbah Yai concern sekali untuk bagaimana mendorong kita bisa berpartisipasi aktif di dunia nyata, di dunia maya. Ini beliau tuh hari ini yang dikejar betul ya, dakwah lewat dunia maya. Sai-sai-sai. Analoginya sederhana. Wong sekelas si A yang notabene nggak ngaji aja laris gitu ya. Yang konten-konten maksiat aja laris gitu ya. Dan itu beliau meyakini ada hukum algoritma gitu. Ketika kita sering melakukan satu ekspor yang positif, insya Allah nanti kecenderungan itu juga akan ke positif algoritma grafiknya itu. Sebaliknya, kalau kita sering menampilkan yang negatif itu sistemnya akan bergerak secara otomatis. Tuntutannya adalah bagaimana kita mengisi ruang-ruang itu dengan aksi-aksi nyata lewat ngaji dan seterusnya. Betulnya nanti kita kalah satset itu. Saya membayangkan NU atau Ahlu Sunnah itu orang atau satu sosok yang penuh dengan keilmuan, kurang referensinya, tapi tidak terekspos karena tidak punya media mainstream ya. Gitu. Ini harapannya teman-teman yang muda ini yang memang punya geliat dakwah dan keilmuan bisa kontribusi nyata di situ. Mas Firdaus, Mas Jauhari, Mas Jalal dan kawan-kawan yang lain ini. Monggo bikin konten-konten yang positif itu. Kolaborasi dengan pesantren itu. Ini artinya satu poin dakwah. Masa ini dunia nyata, dunia maya itu sama-sama nyatanya kok itu. Sama-sama nyata. Kalau yang kebenaran dunia maya itu hukumnya sudah sama dengan dunia nyata.
Gitu. Bahkan kalau kita mau jujur, itu jejak digitalnya lebih terukur dunia maya itu. Gitu ya. Tadi ngomong jagongan karo uang ning kelapatan karo cangkruan tanpa direkam ya selesai dengan selesainya percakapan itu. Tapi direkam itu bisa menyaksikan lagi, bisa mengulang lagi, bisa melihat lagi. Artinya dari sisi atar, jejak itu lebih awet. Ini kan ada sering ya, punya foto bagus, numpang save di Facebook gitu ya. Orang ngetek di ruangan gitu, tapi dibuka kawan-kawan kena gitu ya. Jejak sampai simpening album. Tangan raya, padang wis kudanan, ketrocohan gitu ya. Udah elek gitu. Yang Facebook kan enggak. Nanti kawan-kawan diklik, ketemu lagi. Kita semua hari ini bergerak ke arah sana. Hingga MT sudah membuka namanya pesantren digital. Jadi ada MT Official, Lampung 1, Lampung 2, kemudian ada Bikuko. Itu tagline-nya adalah belajar Quran itu mudah. Kemudian ada Miftahul Tulab, tagline-nya adalah stasiun baca kita. Itu masing-masing adalah sarana untuk bagaimana kita mengedukasi agar suguhan-suguhan intelektualitas keilmuan itu bisa dinikmati oleh orang dalam skala yang lebih luas. Bahaya juga mulai nulis karya-karya itu. Kemarin ada Apa Itu Diniyah, satu buku yang bicara tentang 3 pilar keagamaan kita, iman, Islam, ihsan. Kemudian ada Al-Widat fi Tarbiyatil Aulad, pendidikan berbasis kasih sayang. Sudah 2 yang diluncurkan beliau dalam bahasa Arab, ini 2-duanya. Tidak ada nyusul lagi apa itu. Saya mau nulis nanti selesai S3 dulu. Ya kira rampung-rampung malam ya. Oke, baik kawan-kawan sekalian, saya kira itu diskusi kita siang ini bicara dengan tamu mengenai acara gitu. Mudah-mudahan sambung silaturahim kita, saya khotim di pesantren ini dengan semua sebagai mutakharirin itu sama-sama menjadi pilar untuk ikut menyangga peradaban yang lebih baik berdasarkan kepada pemahaman Islam yang lebih valid dan aktual. Terima kasih, mohon maaf, walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manten nuwun Ustaz, Pak Yai.